Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ibnu Hamdani dari Prodi Aquacultur Universitas Juanda dengan NIM A20111176. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan patin yang bernama latin Pangasius hippophthalmus. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama taksonomi, yang kedua morfologi, yang ketiga habitat dan sebaran, yang keempat, kebiasaan hidup. Yang kelima, perkembangbiakan. Dan yang keenam, cara budidaya. Berikut adalah ikan patin. Nah, ikan patin, Pangasius sp, merupakan salah satu ikan asli perairan Indonesia yang telah berhasil didomestikasi. Jenis-jenis ikan patin di Indonesia sangat banyak, antara lain Pangasius atau yang kita kenal dengan ikan jambal, kemudian Pangasius humeralis, Pangasius litostoma, Pangasius nasutus, Pangasius pulluranodon, dan yang terakhir Pangasius nieuwenhuisi. Kemudian kita lihat dari taksonomi. Nah, ikan ini memiliki ordo Ostariopsi dan subordo Siluroidea dari famili Pangasidae dan memiliki genus Pangasius. Spesies Pangasius hippophthalmus. Ikan ini memiliki nama Inggris catfish karena memiliki kumis. Dan memiliki nama lokal yang kita kenal yaitu ikan patin. Next kepada morfologi. Nah, morfologi ikan ini, bagian tubuhnya itu morfologinya ada tiga bagian. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada tubuh, dan yang ketiga ada sirip. Nah, bisa dilihat teman-teman, pada kepala patin terdapat organ mulut, mata, tutup insang, dan sirip yang tumbuh. Bagian kepala mempunyai ukuran yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Mulut ikan ini berada di bagian paling ujung dan letaknya segaris horizontal dengan mata. Sedangkan sirip dada yang tumbuh di kepala berada tepat di bawah mata. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu tubuh. Bisa dilihat teman-teman, patin memiliki tubuh cukup besar memanjang, bahkan di beberapa penelitian disebutkan bahwa panjang tubuh ikan air tawar ini bisa mencapai 120 cm atau lebih dari 1 meter. Dan yang terakhir, sirip. Nah, ikan patin ini memiliki 6 sirip. Nah, ke-6 sirip ikan patin terdiri atas 1 pasang sirip dada, 1 pasang sirip perut, 1 sirip dubur, 1 sirip ekor, 1 sirip punggung, serta 1 sirip tambahan. Nah, ke-6 jenis sirip ini tersusun atas 3 struktur, yaitu jari-jari keras, jari-jari lunak, dan selaput sirip. Kemudian habitat dan sebaran ikan patin. Nah, di Indonesia, patin tersebar di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena ikan patin ini merupakan ikan asli dari Indonesia, ikan domestik. Untuk sebaran ikan patin sendiri itu tersebar di sungai besar, kemudian muara sungai, danau, dan waduk. Mungkin untuk yang sungai besar masih banyak ditemukan di daerah Kalimantan dan Sumatera. Sama juga seperti di bagian danau, muara sungai, kemudian waduk seperti Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur. Kemudian kebiasaan hidup ikan patin. Nah, kebiasaan hidup ikan patin ada 2. Yang pertama adalah nokturnal, karena dia hidup atau aktif hanya pada saat malam hari saja. Nah, selain hidup nokturnal atau pada malam hari, ikan patin ini juga cenderung lebih bergerombol dalam mencari mangsa ataupun berenang menyusuri sungai dan waduk. Kemudian perkembangbiakan patin. Nah, untuk perkembangbiakan patin berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama yaitu secara alami dan secara buatan. Untuk secara alami bisa dilihat di samping kanan, teman-teman. Di alam,
patin memijah di awal atau sepanjang musim hujan. Hal ini berhubungan dengan bertambahnya volume air yang biasanya terjadi pada musim hujan. Kemudian untuk meningkatnya kualitas air serta ketersediaan jasa training atau pakan alami, sehingga ikan patin pun menjadi nyaman untuk berkembang biak. Kemudian perkembangbiakan patin yang kedua yaitu secara buatan. Pemijahan patin pada kolam budidaya cenderung dilakukan melalui kawin suntik, induced breeding pada induk patin. Nah, pada induk patin yang telah dikawin suntik kemudian diurut atau di stripping untuk dikeluarkan telur dan spermanya. Selanjutnya, ikan patin berkembang biak seperti biasa, yakni secara eksternal. Nah, untuk perkembangbiakan patin secara buatan ini dilakukan di balai-balai perikanan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Contohnya, BBPBAT Sukabumi sudah melakukan pengembangbiakan buatan kepada ikan ini. Kemudian yang terakhir, cara budidaya ikan patin. Dalam budidaya ikan patin harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah aspeknya, yang kedua metode, treatment, media, dan juga keuntungan. Yang pertama, aspek-aspek. Harus dilihat dari sumber air, kemudian kualitas air, dan kuantitas air. Dilihat dari sumber air harus memiliki kadar pH yang pas. Meskipun ikan patin mampu untuk bertahan di air yang memiliki kadar oksigen yang minim, tapi harus didukung juga dengan air yang baik. Yang kedua yaitu metode. Metode untuk budidaya ikan patin tersendiri ada beberapa metode. Yang pertama keramba di sungai, yang kemudian keramba jaring apung, dan yang terakhir yaitu kolam tanah. Untuk treatment atau perlakuan dari pembudidaya kepada ikan, sebagai pembudidaya harus memperlakukan ikan dengan sebaik mungkin. Seperti contohnya, kembali lagi kepada aspek-aspek di mana budidaya harus rutin dan rajin untuk mengganti air kolam, kemudian mengukur pH, seperti itu. Dan yang selanjutnya, media. Keramba di sungai, kolam, jaring apung, dan terakhir keramba. Media ini sama berkesinambungan dengan metode yang akan dipakai bagi pembudidaya yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu keuntungan. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk ikan patin ini sendiri merupakan komoditas utama bagi Indonesia di ekspor. Jadi komoditas utama ekspor perikanan di Indonesia itu merupakan ikan patin ini. Nah, sebagai seorang pembudidaya pasti akan dipikirkan tentang hasil atau keuntungan yang nanti akan didapatkan. Nah, keuntungan yang dapat dihasilkan dalam budidaya ikan patin bisa sampai 150%. Nah, berikut merupakan media budidaya yang digunakan bagi para petani dan para pembudidaya. Yang dilihat keramba sungai masih ada di daerah Kalimantan atau daerah yang memiliki sungai-sungai yang alirannya deras. Kemudian yang kedua, keramba jaring apung. Kebanyakan apabila keramba jaring apung itu adanya di daerah waduk seperti danau dan juga waduk seperti waduk Cirata, waduk Jatiluhur, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu media budidaya yang digunakan yaitu kolam budidaya. Nah, di kolam budidaya ini harus mendapat perhatian ekstra. Harus dilihat dari air yang digunakan, kemudian kadar oksigen di dalam air, kemudian mengukur pH dengan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan patin-patin yang berkualitas nantinya pasca panen. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.